Halo guys, kami Bagus sama Alif and menit Tina also will discuss digital trauma and digital literally. Yang pertama, gimana kabarnya Mas Asif dan juga Mas Dion? Untuk sekarang baik, with happy and good. Untuk sekarang baik. Ya. Alhamdulillah. Di sekolahan kan kita sudah diajarkan untuk berliterasi ya di hari Jumat. Yep. Nah, tadi saya nge-search itu ada yang namanya digital trauma. Kalian pernah dengar gak? Pernah dengar. Untuk masyarakat awam, tentunya dua kata itu kan sangat asing ya bagi kita. Jadi tolong jelaskan apa itu digital trauma menurut kalian berdua itu. Silakan Bang Asif dulu. Menurut saya, trauma digital adalah dampak buruk atau trauma yang muncul dari pengalaman negatif seseorang di dunia digital. Nah, trauma digital dapat mengganggu kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi secara produktif dan bermakna. Misal, paparan hoax membuat seseorang itu trauma terhadap digital, bentuk ketidakpercayaan pada informasi yang diterima. Dalam konteks masyarakat, trauma digital dapat menyebabkan polarisasi dan perpecahan, serta tidak kepercayaan pada teknologi dan institusi tertentu. Itu menurut saya. Kalau menurut Kak Jion sendiri itu bagaimana? Kalau trauma digital menurut saya itu manusia kemungkinan itu gaptek. Gimana ya, gak bisa menggunakan teknologi itu, jadinya trauma, gak mau sama sekali menggunakan teknologi zaman sekarang, ataupun terkena hoax, bisa jadi karena terkena hoax atau lagi scroll malah mendapatkan informasi yang tidak akurat, jadinya trauma, mau ngapain aja trauma, apalagi si manusia itu apa ya, bisa menjadi trauma. Ya, kata-kata seperti video-video sedih bisa jadi menjadikan orang itu trauma kepada teknologi. Jadi trauma digital itu yang seperti itu ya? Kalau tapi gimana tuh Kak itu bukan karena trauma digital, Kak Dion. Terus apa ya, Kak? Gaptek itu bukan trauma digital, tapi kayak seseorang yang kurang paham tentang informasi digital. Jadi gaptek itu seperti itu. Trauma karena tidak ada yang mengajari. Itu bukan trauma kan? Tapi memang tidak ada kemauan dari orang itu untuk belajar tentang teknologi yang memang saat ini sedang tren digunakan, seperti contohnya handphone, laptop atau komputer dan jenisnya. Itu contoh gaptek yang bisa dikatakan tidak paham tentang teknologi saat ini. Iya, paham. Jadi trauma digital itu kan sebuah masalah ya. Jadinya pasti dong ada solusi untuk menyelesaikannya. Nah, itu caranya itu gimana menurut kalian berdua? Bisa dijawab Kak Dion dulu. Cara mengatasi. Iya. Cara mengatasi trauma digital itu banyaklah literasi, banyaklah
mencari informasi terlebih dahulu ketika mendapatkan informasi di suatu website atau yang lain. Karena ketika kita melihat atau kita mencari terlebih dahulu, itu emang benar manusia apalagi masyarakat Indonesia itu minim literasi, sangat minim lalu nama teknologi kan tergantung individunya. Kalau menurut Najib gimana? Jadi saya akan menjawab cara mengatasi trauma digital itu cukup saya melihat bahwa menyusun strategi untuk pendidikan literasi. Jawaban Kak Adil cukup baik. Sekolah adalah akar-akar dan investasi untuk memperkuat literasi digital dan mencegah terulangnya dan lahirnya trauma digital baru di masa depan. Menghitung dari cita-cita Indonesia, emas di tahun 2045 saat ini mereka yang kelak akan menjadi tumpuan bangsa Indonesia dan berusia produktif adalah siswa-siswi duduk di bangku sekolah dasar atau SD. Dan cara mengatasinya itu anak di bawah umur, misal anak yang berusia 30 tahun, lebih baik tidak dipegangi digital atau HP dan lain sebagainya. Anak-anak di umur tersebut masih pemikirannya itu masih tentang kesenangan dan bermain. Untuk mengisi pikiran anak usia 3 tahun itu diisi dengan cara bermain yang mengasah pikiran dan diajarkan cara-cara untuk mengatasi masalah. Misal masalah kecil, cara mereka berjalan, mereka makan, atau lain sebagainya. Dan banyak sekali anak-anak di bawah umur yang sekarang itu sudah dipegangi HP. Padahal itu belum baik dan belum cukup umurnya untuk mereka. Itu adalah salah satu salah dari orang tua tersebut. Dan anak-anak di umur 5 sampai 10 tahun itu harusnya masih bermain dengan teman-teman sebangku atau teman-teman di rumah. Kalau dipegangi HP dan salah menerima informasi, bisa jadi anak tersebut mengalami trauma digital karena mendapatkan informasi yang belum pantas untuk didapatkan. Itu menurut saya. Ada tambahan? Ini sangat luas sekali untuk para content creator, terutama di sosial media itu sangat berpengaruh pada individual yang terkena trauma teknologi. Kan zaman sekarang kan banyak sekali TikTok, YouTube yang ada video pendek seperti contohnya shoot. Itu kan biasanya jump scare. Kalian tahu jump scare kan? Iya, yang nakut-nakutin itu kan. Yang nakutin seperti itu bisa juga mempengaruhi trauma digital. Karena itulah para konten kreator tolong buatlah video yang tidak
apa ya namanya, ketika berdampak pada pertumbuhan anak kemajuan gitu. itu jumpscare kuntilannya agak sederhana sekali. Ya jadinya pun Yes, anak takut untuk I'm so proud membuka dengan HP kayak gitu jawaban kan. Anda, Kak Dion. Yes, I like. Memang banyak sekali konten kreator sekarang yang menampilkan video yang tidak seharusnya ditampilkan di dunia digital, dan banyak anak-anak yang mendapatkan informasi tersebut padahal umurnya belum cukup, dan itu sangat benar. I'm so proud dengan jawaban Anda, Kak Dion. Yes, thanks for the advice. You're welcome. Ya seperti itulah trauma digital ya. Kita nggak tahu apa yang, kalau anak sudah pegang HP itu kita sudah nggak bisa mengawasi. Contoh kayak anak sudah megang HP terusan kita, misalnya ya anak megang HP terusan main di kamar, kita sudah nggak bisa mengawasi apa yang anak tersebut lakukan ya. Sudah istilahnya sudah di luar batas pengawasan orang tua. Contoh Ya, kayak seharusnya orang tua itu melihat HP. Contohnya ketika si anak itu main HP, nah si orang tua itu harusnya mengawasi di sampingnya. harusnya begitu, tapi HP itu kan padangannya kecil ya kak. Nah itu kalau sudah masuk kamar, pintu dikunci, terusan dia main HP, itu kan sudah orang tua nggak bisa mengawasi. Jadinya agak sulit untuk mengawasi anak usia dini untuk bermain HP. Tapi sekarang itu ada fitur di aplikasi itu, fitur pengawasan orang tua. Nah itu juga ada, itu bisa. Pengaturan setiap HP juga ada. Dan banyak juga anak zaman sekarang yang lupa waktu dan lupa dengan waktu makan, waktu bermain dengan teman-teman, karena sering bermain gadget di dalam kamar dan main game. Menurut saya main game itu wajar saja, tapi masa kecil tidak bisa diulangi sekali lagi. Jadi kita harus menikmati masa-masa kecil kita dengan bermain bersama teman-teman kita, bukan menghabiskan waktu bermain gadget di dalam kamar. Ya itu juga salah satu kegiatan yang harus dilakukan anak-anak usia dini ya kak Sif. Untuk Ya, karena itu sangat penting. Ya untuk menunjang pertumbuhan anak tersebut juga ya. Oke, selanjutnya itu tadi untuk mengatasi trauma digital, Kak Dion kan menambahkan literasi digital ya. Ya biasanya itu siswa dan siswi di suatu SMA itu sudah menerapkan sistem literasi. Biasanya ya, terutama di SMA kita itu sudah menerapkan. Ya, literasi sebelum pelajaran ya. Itu kan literasi. Itu literasi yang membaca buku terusan meresum di dalam buku jurnal. Itu termasuk enggak dalam literasi digital, atau literasi digital itu harus mensaut pautkan dengan barang, contohnya barang teknologi, salah satunya HP atau semacamnya gitu, atau itu sudah termasuk literasi digital? Gimana untuk pertanyaan kurang jelas dari saya. Apakah literasi dengan membaca buku itu sudah termasuk dengan literasi digital apa belum? Untuk menurut saya, yang namanya literasi digital itu pasti tertuju pada teknologi, dan buku dan kertas lagi.
sudah tergantikan dengan contohnya di HP kan sekarang ada namanya buku virtual gitu. Jadi kita nggak perlu yang namanya apa ya, yang namanya pakai fisik buku gitu. Buku yang pokoknya buku gitu. Iya. Itu ya bukan termasuk, jika kita membaca buku itu bukan termasuk literasi digital. Iya, iya, iya. Atau singkatnya gini ya Kak, literasi digital itu sesuatu yang mempelajari teknologi gitu ya. Ya bisa gitu, bukan mempelajari ya, ya pokoknya membaca informasi yang ada di sebuah handphone mungkin. Jadi membaca informasi, tapi dengan garis bawah informasi tersebut tidak hoax ya, atau berita palsu kayak gitu. Ya, seperti novel gitu, cerpen. Iya ya, jadi nggak cenderung ke informasi atau berita terkini setiap hari gitu. Nah, yang penting tuh baca, intinya baca gitu. Ini yang dimaksud itu baca Quran atau baca apa Kak? Ya nggak harus. Bisa diulang lagi pertanyaannya dari. Enggak, maksud saya kalau literasinya itu membaca Quran cukup baik atau tidak? Kalau membaca Al-Quran di handphone itu termasuk literasi digital. Tapi kalau membaca secara fisik, dunia nyata, itu bukan literasi digital, literasi nyata namanya. Iya. Soal kalau Maksudnya membaca itu Al-Quran, saya mau tanya nih, kan di handphone itu ada biasanya aplikasi Al-Quran kan. Nah itu namanya literasi digital. Nah, kalau itu kita kan handphone biasanya kita taruh di saku, dan biasanya kita itu tanpa sengaja itu apa ya, menduduki HP tersebut, dan posisi HP tersebut itu ada aplikasi Al-Qur'annya. Nah, itu termasuk dosa apa enggak? Ketika ini kan jangan keluar konteks. maaf Kak, kalau pertanyaan itu kayaknya kita belum bisa menjawab. Soalnya tapi kalau menurut saya itu enggak dosa. Iya. Tapi Kenapa itu? lebih baik jangan, karena kita kan tidak menampilkan secara konteks ayat-ayat seperti Al-Quran di dalam layar tersebut, dan aplikasi tersebut kan masih tertutup. Iya. Jadi kayak sepertinya tidak. Saya maaf ya nggak bisa jawab, soalnya ini memang udah nggak materinya. Iya ya, nggak apa-apa. Untuk mencari. Kak Dion minta maaf karena Kak Dion itu agamanya kayaknya non-islam. Soalnya saya baru kenal Kak Dion kemarin. Ya, sama. Dari lahir saya. Iya, iya, iya. Ya nggak serius juga sih untuk pertanyaan itu. Cuma Tapi harus jawab ya kan. gimana Kak? Yang di dalam HP itu tidak fisik, tidak apa ya, tidak berbentuk lah. Itu cuma kopian dari Quran asli, tapi tidak dosa lah. Kenapa? Ya, karena cuman kopian itu itu nggak berbentuk asli, tidak secara fisik, cuman ya handphone gitu, Al-Quran. Iya, iya, iya. Saya paham maksudnya. Ya, Kita kembali ke topik tentang literasi. Back my topic. Back to topic. literasi digital.
Mungkin nggak Kak? Kalau saya boleh menjawab, Apa Kak gimana? Mungkin nggak kalau setiap sekolah itu menyediakan apa ya, fasilitas untuk literasi digital? Kan seperti Contohnya yang Kak Dion contohnya tadi bacakan kan, literasi digital itu tidak harus membaca dengan novel secara fisik, ini dan namanya digital ya secara virtual ya Kak. Gimana? iya seperti itu. tapi menurut saya itu tidak semua sekolah itu bisa memfasilitasi tentang literasi digital, karena di setiap sekolah juga disediakan perpustakaan. Nah, itu suatu tempat literasi yang cukup memfasilitasi di sekolah masing-masing. Dan untuk literasi digital itu biasanya berbayar, dan untuk sekolah sendiri kadang lebih memilih untuk mengembangkan fasilitas di dalam sekolah daripada membayar literasi digital yang mungkin memikirkannya itu di sekolah kan ada perpustakaan, jadi tidak usah untuk literasi digital. Dan yang dilakukan di sekolah kita SMA Negeri 1 Donorjo itu cukup langkah yang baik untuk menuju ke depan, karena di adanya Vbook atau aplikasi literasi digital yang disediakan oleh sekolah itu membantu kita untuk literasi, banyak-banyak literasi tentang cerita atau berita yang sedang tren. Dan aplikasi tersebut bernama Vbook, itu berbayar tapi difasilitasi oleh sekolah. Dan langkah tersebut cukup baik untuk dan sangat baik menurut saya yang dilakukan oleh sekolah dan tim kedisiplinan SMA Negeri 1 Donorjo, karena sekolah kita juga memiliki mimpi yaitu membuat buku yang diterbitkan oleh SMA Negeri 1 Donorjo. Ya, itu saya Dan pernah dengar juga. Untuk dan menerbit, saya salah satu siswa yang sangat mendukung adanya aplikasi Vbook dan literasi setiap hari Jumat, karena saya suka membaca dan saya suka menulis. Karena berliterasi itu kita bisa mendapatkan ilmu yang belum tentu semua orang ketahui. ya karena buku itu kan banyak ya, jadi nggak semua orang itu membaca buku satu-satu persatu. Jadinya kita membaca buku juga untuk menambah ilmu dan bisa untuk mengembangkan value diri kita sendiri sih untuk kedepannya. Kalau menurut saya Silakan ya Dian. kalau menurut saya literasi digital itu tidak worth it, ya tidak worth it pokoknya buat anak bangsa. Kenapa itu? Kenapa saya bilang gitu? Literasi digital sangat merugikan apa ya namanya, para pencipta, para penulis yang menerbitkan buku secara fisik. Terus Loh, bentar jika Kak Jan. literasi Bentar. Kan penulis buku itu kan bisa menerbitkan juga di handphone. Misal, untuk jadwal penerbitannya itu segini. Kan orang-orang yang dalam misal orang luar negeri itu kan contoh seseorang dalam negeri itu menerbitkan buku, dan untuk menyebarluaskan informasi tersebut itu kan harus menggunakan HP Yes. untuk menyebarluaskan informasi tersebut, yaitu
menerbitkan buku seseorang. Nah, itu jadi nggak merugikan penulis, soalnya bisa untuk menyebarluaskan judul buku yang dia tulis sendiri itu. Dan bisa juga buku tersebut itu dimasukkan ke dalam aplikasi-aplikasi untuk membaca seperti yang dikatakan Kak Asif tadi, V-book namanya. Itu juga ada banyak sekali buku yang kita bisa baca dan ada juga nama penulisnya. Jadi maaf untuk perkataan Kak Dian tadi, menurut saya kurang Bukan itu. kurang cocok lah. Yang saya maksud gini, Gimana? jika literasi digital ini juga diterapkan, dan terus buku fisik ini untuk apa? Apa dijarahkan atau gimana? Apalagi ya? Iya, paham. Bentar, maaf. Apalagi HP itu ultrasonik dari HP itu sangat tinggi. Jika anak murid bangsa kita dicekoki literasi digital, apakah menjadi generasi berkacamata? Bahaya banget loh soalnya ini kamera layar handphone untuk bangsa. Iya. Jadi literasi Lebih Saya baik paham dengan apa yang jawaban Kak Dion. lebih baik itu membaca secara fisik gitu, nggak merusak mata, enak dipandang. Luas mungkin. Iya, paham. I am inspired. Jawaban Kak Dion saya cukup bagus. Yes. Thank you loh Bang Asif dan Bang Bagus. Siap. Jadi kesimpulannya itu gini ya. Bentar, maaf Kak Bagus. Ya, gimana Kak? Saya untuk aplikasi literasi digital itu tidak merugikan penulis, dan setiap setiap hal pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Misal sekarang ada aplikasi yang membaca tapi kita mendapatkan uang. Contoh itu video novel. Video novel itu yang mendapatkan uang bukan hanya penulis atau penerbit, tapi si pembaca juga mendapatkan uang. Dan itu bisa ditarik melalui dana, OVO atau apapun itu. Kasih promosi. Dan plus minusnya literasi digital ya, kita bisa saja merusak mata kita, dan mata kita bisa mens karena kita sering memandang HP terlalu lama. Tapi sisi baiknya itu pohon-pohon di Indonesia atau di dunia itu akan lebih banyak tumbuh karena cara membuat kertas atau buku itu dengan menggunakan pohon. Iya. Ya maksud saya. Dan mungkin informasi di dalam buku dan di dalam HP kadang itu cukup berbeda, cukup jauh. Kadang buku lebih unggul daripada HP, dan terkadang HP lebih unggul daripada buku. Terima kasih. Thank you. Alright, thank you and next. Jadi kesimpulannya itu seperti yang Kak Asif bilang, kesimpulannya itu kayak gini. Kayak sesuatu barang itu ada plus minusnya ya, kayak handphone ada. Yes. Ada informasi yang lebih luas daripada buku karena HP itu bisa mengakses keluar, bisa keluar negeri, bisa keluar daerah dan sebagainya. Dan buku itu hanya sekali tulis ya, informasinya cuma segitu dan nggak bisa untuk informasi yang lebih luas lagi. Seperti itulah. Ya, terima kasih Kak Dian dan juga Kak Asif sudah mau menguatkan untuk
literasi You welcome. digital dan juga Bukan you trauma like, digital. I welcome. chat, I like pertanyaan dari Kak Bagus. right? Ya, Saya cukup senang dengan pertanyaan Anda. ini informasi atau ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. I'm sorry kalau misal jawaban saya kurang bagus atau banyak salahnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. I'm sorry. Udah selesai Kak. Gimana Kak Dian? Pertanyaannya udah selesai. Ya, saya menghargai pendapat kalian berdua dan juga pendapat kalian berdua itu sudah sangat bagus karena Bukan Maksudnya Kak itu apakah ada pertanyaan yang tidak kita jawab lagi atau memang sudah selesai, tidak ada pertanyaan lagi tentang literasi digital, atau mungkin ada pertanyaan tentang hal lain yang mungkin kita bisa jawab, misal berita terkini di SMA Negeri 1 Donorojo itu apa? Oh ya, dari tanggapan Kak, ini pertanyaan dari saya, tanggapan dari Kak Rasid dan Kak Bagus. oh iya, Karena Kak Bagus silakan. wawancara, jadi maaf sekali saya menanya ini ya. Apa Kak? Suatu SMA kan pasti ada murid nakal, mungkin ya saya sebut nakal lah. Saya gitu bilang Kak. Di sekolahan kan pasti ya Kak, ada 1-2 murid yang nakal, mungkin bahasa kotor, bandel, ya susah diomongin Kak. Jika kita menerapkan literasi digital, cara mendorong para murid yang nakal ini supaya mau membaca itu loh sangat susah sekali. Kalian berdua mungkin bisa jawab solusinya. Mungkin dari Kak Asif dulu. Kalau dari saya itu untuk murid nakal yang susah tentang berliterasi, terutama literasi secara langsung, mungkin mereka itu cukup bosan dengan penampilan buku yang isinya cuma huruf abjad dan tidak ada yang menarik untuk mereka. Tapi masalah tersebut bisa diatasi dengan literasi digital, lomba literasi. Contoh, ya, Kali nggak mungkin yang namanya ya saya ikut lomba, nggak mungkin sepertinya ya. Dia itu merasa bodoh amat. dengar jawaban saya, dengerin dulu Kak. Maaf, I'm sorry. Alright. Maaf menotong-motong. Maksudnya itu ini aplikasi seperti video novel. Kakak tahu sendiri kan video novel itu apa? Ya, tahu. Nah, kita bisa mengakali dengan hal tersebut. Misal aplikasi yang diperkenankan sekolah seperti itu diganti seperti aplikasi yang bisa menghasilkan uang kayak video novel kan menghasilkan uang karena seorang membaca, karena si pembaca semakin lama si pembaca membaca di video novel, maka semakin banyak uang yang akan didapatkan. Mungkin menurut saya itu hal yang menarik untuk murid-murid seperti itu adalah uang dan hadiah. Kalau kita menerapkan aplikasi seperti tersebut, kemungkinan besarnya itu banyak anak-anak yang tertarik akan hal berliterasi. Secara tidak langsung mereka melakukan hal yang mereka tidak sukai, tapi mereka melakukannya dengan senang hati. Iya. Tapi menurut pandangan itu jawaban dari saya. Mungkin ada tambahan. Saya tangkap
jawaban dari Kak Asif dulu. Terima kasih. Tapi menurut pandangan saya, jikalau ya menurut pandangan saya itu anak nakal tergantung individualnya sih. Menurut pandangan saya rata-rata itu anaknya itu punya secara ekonomi gitu, punya kemungkinan karena uang sakunya itu sudah banyak. Bisa jadi ya mereka bodoh amat lah dengan aplikasi yang menghasilkan uang, apalagi aplikasi yang menghasilkan uang cuma 500 rupiah mungkin kali sehari, kan menurut mereka tuh buang-buang waktu, lebih baik menyenangkan diri sendiri menggunakan waktu. Apakah ada cara lain gitu Menurut saya ya, anak nakal untuk literasi digital memberi motivasi juga menurut saya. Apapun motivasinya untuk anak nakal ini supaya bisa, langkah awalnya coba membaca buku lah, membaca buku untuk apalah, mungkin yang motivasi yang paling oke itu biar kelihatan keren gitu kan, soalnya dari sekian banyak orang yang memakai HP untuk membaca, kita sendiri yang malah membaca buku untuk menambah ilmu, bukannya meniru orang-orang yang mencari ilmunya itu keseringan online nih, enggak dari buku yang disediakan di sekolah kayak gitu sih. Untung atau contoh lainnya itu kayak menarik perhatian lawan jenis lah, kayak gitu. Seperti yang Kak Asif tadi bilang, lomba literasi kalau juara kan biasanya apa ya, orangnya jadi famous kan. Nah itu bisa dikenal banyak orang dan bisa menarik lawan jenis juga untuk, atau biar kelihatan keren gitu. Itu sih menurut saya. Oke, terima kasih kalian berdua sudah menjawab. Jawaban juga memuaskan. I like the best you are the member Europe. Yes. Ada tambahan dari kalian berdua? Cukup saya. Ada pertanyaan dari saya. Menurut saya sudah sih, kalau Kak Asif nggak tahu. Kalau pertanyaannya melenceng dari literasi digital itu apakah boleh? Gak apa, yang penting tidak agama. Ya silakan. Sekarang itu di sekolah banyak sekali tentang perokok di dalam sekolah atau di dalam toilet sekolah secara diam-diam. Apa tanggapan kalian tentang murid yang merokok di dalam sekolah dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah dikeluarkan atau mungkin dibimbing oleh guru pembimbing di sekolah masing-masing? Soalnya kalau dikasih bimbingan itu biasanya cuma dilakukan sebentar, dan murid-murid seperti itu biasanya tetap melakukan karena sebuah pergaulan. Bagaimana jawaban kalian? Ini tanggapan saya. Pertanyaannya cukup jelas. Tanggapan saya, orang yang merokok, cuman kalau sudah kecanduan itu susah lepas ya. Apalagi merokok pada saat sekolah itu memang minim sekali lah. Minim iman, minim kesadaran.
kalau mereka yang pecandu rokok ketangkep oleh guru mungkin. Untuk solusi dari saya, guru apa ya, memanggil murid pecandu tersebut dengan orang tuanya. Nah, kan ada seperti kasus orang tuanya minjem lah, rental mungkin. Nah, kita harus memastikan orang tuanya itu memang benar-benar orang tuanya tidak. Kita sudah kita bicarakan kepada orang tuanya dan anaknya di suatu ruangan, kita sidang, kita nasihati baik-baik maunya gimana. Kalau si anak pecandu ini bisa lepas dari rokoknya, maka tidak ada hukuman atau sampai dikeluarkan dari sekolah. Pokoknya diomongin baik-baik, pokoknya kalau bisa sih si anak keluar dari pecandu. Pokoknya itu kuncinya tuh dari orang tua. Orang tuanya mendidik anaknya dengan baik, maka anak itu menjadi emas. Berarti nggak usah diledakin ya. Gimana? Berarti nggak usah diledakin aja. Saya enggak oleh kan lihat aja terus didik dia pas. Bener. Maksudnya terdidik dari jadi emas itu gimana kak? Maksudnya kita jadi emas gitu kak? Kalau kita nggak jadi emas itu tidak terdidik. Gini. Maksud pas kan seperti visi-visinya Pak Anies gitu, Indonesia menuju emas. Oh iya. Ya berharga, mas berharga kan. Nah, jika pecandu ini keluar dari perokok ya, maka menjadi berharga. Oh. Ya sama itu, mas kan berharga. Tak kira tadi itu jadi mas itu orangnya jadi mas gitu kan. Kalau gitu sih Tapi saya itu ya, kalau jadi mas tadi kan itu tempat sendiri gayanya perokok. Saya boleh punya radio. Apakah bapaknya Kadir itu perokok? Alhamdulillah tidak. Kalau dulu tidak. Kalau sekarang tidak, karena mungkin sudah tidak baik untuk faktornya yang perlu ke atas. Jadi kita nasihati terjadi ya tidak apa-apa. Berarti dulu orang tuanya Kadir Ya benar. berarti orang tuanya Kadir baru menuju ke emas ya. Sampai sekarang itu belum jadi emas. Kalau jadi emas sih udah kaya saya, udah kaya. Misal anak yang sudah terdidik terus jadi emas, orang tuanya pasti wah sudah kaya itu. Misal kita bicara Udah kaya. seorang orang tua ya, itu punya 10 anak. Nah, 10 anak itu terdidik semua dan jadi emas.
Wah, itu bisa menguasai dunia itu. Misalnya gini ya, Ya, 1 gram emas itu emas murni ya 24 karat itu harganya 1 gram 1 juta. Nah, ya, kita kita hitung saja berat 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 maksimal anak, kita ambil SMA dulu ya. Anak 17 tahun itu kita ambil bobot 60, rata 60 kali 10 berarti 600 kilogram. Nah, yang tadi itu 1 gram 1 juta. Nah, kita kaliin sama 600 kilogram itu sudah banyak banget. lumayan buat bayar utang. Sudah bisa nyewa satelit kayaknya itu. bahayanya tajil dan jawaban kamu itu apakah sama atau Ya, begitulah obrolan kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menemani saya dengan pertanyaan saya yang sudah kalian jawab dan juga pertanyaan yang sedikit melenceng tadi dan jawabannya Tapi juga melenceng. review Siap. Terima kasih semuanya. ada tambahan kak, ada tambahan. Astagfirullah. Maaf gak kedengeran. Soalnya suara dari kalian itu agak patah-patah gitu. Ada tambahan kak, ada tambahan. Iya. Sorry. Nih, jika Nggak kalian kedengeran percaya tadi atau kuping tidak, saya. ini menurut pendapat kalian ya, percaya atau tidak, jika kucing malah ketawa, itu nggak ada apa. Ya karena saya sudah tahu soal yang akan kakak ajukan. Tahu kucing kan? Tahu. Hewan melata itu kan. Dia bisa bilang kan kucing. Ya. Kucing. Ya. Kalian percaya atau tidak kucing itu alien? menurutnya itu turunnya melalui permukaan dan langsung ke mampu melewati pintu paru-paru. Itu jawabannya. Menurut Pak Bagus, Menurut saya ya, kucing apakah kucing itu alien? Kucing sama alien. Kok bisa gitu? Kalian berpendapat kucing itu alien? Kan Kalau saya sih, alien itu kan menurut gambar yang beredar itu kan bentuknya aneh. Terusan juga nyeremin kan. Matanya 1, ada mata yang 5, 3. begini. Nah itu kok
Ardian bisa menyimpulkan kucing itu sebagai alien kan? Kucing itu hewan yang lucu ya, menggemaskan. Kok bisa gitu? Yang berita itu kan alien kan sudah berbentuk itu kan manusia alien yang masuk itu hewan alien. Menurut saya itu gitu kayak Maaf Kak Asif, suaranya nggak kedengeran. Lebih keras sedikit coba. Caranya kan bagus apa? Makanya Kak Asif juga ada. Ya suara Kak Asif itu nggak kedengeran, agak patah-patah gitu. Kan dari Kak Bagus tadi kan bilang kalau beredar berita kan alien bentuk itu bentuk dari manusianya. Dan saya itu hewan alien tuh kucing menurut saya. Mending akhiri aja Kak, sinyalnya udah menghilang. Iya, sinyalnya ini sudah nggak bisa ini, sudah diajak kompromi. Oke, sekian dari podcast kali ini. Terima kasih untuk kalian berdua dan juga selamat malam dan terima kasih atas terima kasih atas pendapat kalian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.